Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 289215063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait contoh-contoh soal dan jawaban dari materi statistik bisnis. Soal yang pertama, diketahui tabel perkembangan komoditi tahun 2019 sampai 2020 adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini tabelnya. Berdasarkan tabel tersebut, hitunglah indeks tahun 2020 dengan tahun dasar 2019 dengan model indeks Las-Peyres, indeks Pasche, indeks Drobis, indeks Fisher, dan indeks Marshall-Edgeworth. Yang pertama kita mencari dulu indeks Las-Peyres. Di sini kita hanya perlu menambahkan kolom HO dikali KO dan kolom HT dikali KO dari tabel soal. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus IL sama dengan sigma HT dikali KO per sigma HO dikali KO dikali 100. IL sama dengan 103.425 per 97.050 dikali 100. Maka hasilnya kita peroleh IL sama dengan 106,56. Jadi, nilai indeks Las-Peyres 106,56 ini menunjukkan bahwa harga barang pangan dari tahun 2019 sampai 2020 telah meningkat sebesar 6,56% atau perhitungan dari 106,56 dikurangi 100. Kemudian yang kedua, kita mencari indeks Pasche. Di sini kita perlu menambahkan kolom HO dikali KT dan kolom HT dikali KT. Kemudian kita jumlahkan dari masing-masing kolom tersebut. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus IP sama dengan sigma HT dikali KT per sigma HO dikali KT dikali 100. IP sama dengan 113.775 per 106.700 dikali 100. Sama dengan 106,63. Jadi nilai indeks Pasche 106,63 ini menunjukkan bahwa harga pangan telah meningkat sebesar 6,63%, yaitu perhitungan dari 106,63 dikurangi 100. Selanjutnya indeks Drobis. Di sini kita dapat mengetahui bahwa IL sama dengan 106,56 dan IP sama dengan 106,63. Lalu rumus indeks Drobis sama dengan IL ditambah IP per 2. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui terlebih dahulu, bahwa ID sama dengan 106,56 ditambah 106,63 per 2 sama dengan 213,19 per 2 sama dengan 106,595. Jadi, indeks Drobis sebesar 106,595 ini menunjukkan bahwa harga pangan meningkat sebesar 6,595. Yang dimana ini adalah perhitungan dari 106,595 dikurangi 100. Selanjutnya kita mencari indeks Fisher, yang dimana di sini kita telah mengetahui bahwa IL sama dengan 106,56 dan IP sama dengan 106,63. Rumus Fisher sama dengan akar dari IL dikali IP sama dengan akar 106,56 dikali 106,63 sama dengan akar dari 11.362,4928 sama dengan 106,594. Nilai indeks Fisher sebesar 106,594 menunjukkan bahwa selama tahun 2019 sampai 2020, harga telah meningkat sebesar 6,594%. Lalu selanjutnya indeks Marshall-Edgeworth. Di sini kita perlu menambahkan kolom KO ditambah KT, kolom HO dikali KO tambah KT, dan kolom HT dikali KO tambah KT. Kemudian kita jumlahkan masing-masing dari kolom
tabel tersebut. Kemudian hasil-hasil tersebut kita masukkan ke dalam rumus IME sama dengan sigma HT dikali KO tambah KT per sigma HO dikali KO tambah KT dikali 100 sama dengan 217.200 per 203.750 dikali 100 sama dengan 106,60. Nilai IME 106,6 ini menunjukkan bahwa harga telah meningkat sebesar 6,6% selama tahun 2019 sampai 2020. Soal yang kedua, diketahui ramalan jumlah tamu hotel ABC tahun 2015 sampai 2020. Dari data tersebut, buatlah ramalan penjualan tahun 2025 dengan menggunakan metode semirata dan kuadrat kecil. Di sini kita mencari metode semirata dulu. Kita membagi data yang dimana di tabel soal di sini ada 6 data, kemudian kita bagi dua menjadi 3 data. Yang pertama ada K1 dan yang kedua K2. Kemudian kita cari rata-rata dari K1 dan K2 tersebut. Yang dimana di sini kita memperoleh K1 sama dengan 155 dan K2 rata-ratanya sama dengan 128,67. Lalu kita mencari B dengan rumus sama dengan 128,67 dikurang 155 per 2019 dikurang 2016 sama dengan minus 26,33 per 3. Kemudian hasilnya kita peroleh sama dengan minus 8,78. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus A ditambah BX. Di sini kita cari peramalan pada tahun 2025 yaitu sama dengan 155 ditambah minus 8,78 dikali 9 sama dengan 155 ditambah minus 79 sama dengan 76. Kemudian berdasarkan Y aksen 2019 sama dengan A ditambah BX, kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui sama dengan 128,67 ditambah minus 8,78 dikali 6 sama dengan 463,33 ditambah minus 52,67, maka hasilnya kita peroleh sama dengan 76. Selanjutnya ada metode kuadrat kecil. Pada metode kuadrat kecil ini kita perlu mencari kolom X dikali Y, dan kolom X kuadrat. Kemudian dari masing-masing kolom tersebut kita jumlahkan, lalu kita mencari nilai A dan nilai B terlebih dahulu. Nilai A kita cari dengan rumus sigma Y per N sama dengan 2511 per 6 sama dengan 418,5. Dan B kita cari dengan rumus sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan minus 809 per 70 sama dengan minus 11,56. Maka Y 2025 sama dengan A ditambah BX sama dengan 418,5 ditambah minus 11,56 dikali 15 sama dengan 418,5 ditambah minus 173,357. Maka hasilnya kita peroleh sama dengan 245,1429. Nah, X sama dengan 15 ini kita peroleh dari kolom X yang kita hitung sampai tahun 2025. Kemudian soal yang ketiga. Diketahui tabel volume penjualan barang PT ABC tahun 2014 sampai 2020. Hitunglah peramalan volume penjualan pada tahun 2025 menggunakan metode kuadratis. Dan apakah tepat jika peramalan tersebut menggunakan metode kuadratis? Pada metode kuadratis, kita perlu mencari kolom X dikali Y, X kuadrat dikali Y, dan kolom X pangkat 4. Kemudian kita jumlahkan total dari masing-masing kolom tersebut. Selanjutnya kita mencari nilai A, B, dan C.
Di sini nilai A kita peroleh dengan rumus sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat dikali Y dikali sigma X kuadrat per N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat pangkat 2 sama dengan 2225 dikali 196 dikurang 9155 dikali 28 per 7 dikali 196 dikurang 28 pangkat 2 sama dengan 441.980 dikurang 256.340 per 1.372 dikurang 784 sama dengan 185.640 per 588. Maka A kita peroleh dengan nilai 315,714. Kemudian untuk mencari nilai B kita gunakan rumus sigma X dikali Y per sigma X kuadrat sama dengan 265 per 28 sama dengan 9,46429. Lalu untuk nilai C kita cari dengan rumus N dikali sigma X kuadrat dikali Y dikurang sigma X kuadrat dikali sigma Y per N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat pangkat 2 sama dengan 7 dikali 9.155 dikurang 28 dikali 2.255 per 7 dikali 196 dikurang 28 pangkat 2 sama dengan 64.085 dikurang 63.140 per 1.372 dikurangi 784 sama dengan 945 per 588. Maka nilai C kita peroleh sebesar 1,60714. Kemudian setelah kita memperoleh hasil dari nilai A, B, dan C, kita masukkan ke dalam rumus peramalan yaitu Y 2025 sama dengan A ditambah BX ditambah C X kuadrat. X-nya ini kita peroleh sebesar 8, maka sama dengan 315,714 ditambah 9,46429 dikali 8 ditambah 1,60714 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 315,714 ditambah 75,7143 ditambah 102,857. Maka hasilnya diperoleh 494,286. Dari sini bisa disimpulkan bahwa metode peramalan menggunakan metode kuadratis adalah metode yang tepat. Kemudian soal yang keempat atau soal yang terakhir. Suatu universitas memperkirakan mahasiswa yang akan drop out 10% pada semester 8. Carilah probabilitas dari 20 mahasiswa yang dipilih secara acak dari sejumlah mahasiswa tersebut kurang dari 8 yang akan di drop out. Dari soal kita dapat mengetahui bahwa P sama dengan 10% atau kita desimalkan menjadi 0,1 dan N sama dengan 20. Dan yang ditanyakan adalah PR kurang dari 8. Di sini saya akan menjawab dengan tabel binomial kumulatif dengan N sama dengan 20 seperti yang terlihat pada tabel di sebelah kanan. Maka PR kurang dari 8 sama dengan PR kurang dari sama dengan 7. Karena yang kita ketahui P-nya sama dengan 0,1 berarti letak nilainya ada di sini. Kemudian R kurang dari sama dengan 7 maka berarti nilainya adalah di sini 0,9996. Jadi probabilitas dari 20 mahasiswa yang dipilih secara acak dari sejumlah mahasiswa tersebut kurang dari 8 yang akan di drop out adalah sebesar 0,9996. Baik, sekian pemaparan dari saya terkait contoh soal dan jawaban materi statistik bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.